Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang tukang ojek bernama Ibu Ijah. Dia adalah seorang ibu sederhana yang mengandalkan motornya untuk menghidupi dua anaknya. Namun belakangan ini, hidupnya dilanda badai yang besar. Ibu Ijah terlilit hutang kepada seorang rentenir, yaitu Pak Jaya, karena meminjam uang untuk biaya operasi anak bungsunya yang sakit. Hutang itu kini membengkak dengan bunga yang terus bertambah, dan Ibu Ijah diberi waktu hanya 1 minggu untuk melunasi. Jika tidak, rumah satu-satunya yang menjadi tempat berteduh keluarganya akan disita. Di hari pertama, pagi itu, Ibu Ijah duduk termenung di depan rumahnya. Surat peringatan dari Pak Jaya masih tergenggam erat. Dalam surat itu tertulis jumlah yang harus dilunasi, yaitu 30 juta. Angka itu terasa seperti tembok tinggi yang mustahil dia panjat. Gaji sebagai tukang ojek bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar hutang sebesar itu. "Bu, makan dulu." Suara lembut anaknya, yaitu Siti, membuyarkan lamunannya. Namun Ibu Ijah hanya menggeleng. Perutnya terasa penuh oleh kekhawatiran. Hari itu, Ibu Ijah memutuskan untuk bekerja lebih keras. Dia berkeliling kota dari pagi hingga larut malam, mencari penumpang. Tetapi uang yang dia kumpulkan hanya 100 ribu, jauh dari kata cukup. Di hari kedua, Ibu Ijah mulai mencari bantuan. Dia mendatangi saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan tetangganya. Namun, kondisi ekonomi yang sama sulitnya membuat mereka juga tak bisa membantu. "Maaf Jah, bukan aku nggak mau bantu, tapi aku sendiri lagi kesulitan," kata salah seorang temannya, yaitu Joko. Ibu Ijah pulang dengan tangan kosong. Siti menyambutnya dengan senyum tipis, meski matanya sembab karena habis menangis. Ibu Ijah tahu anaknya berusaha tegar, tetapi dia merasa semakin terpuruk. Di hari ketiga, Ibu Ijah mendengar kabar tentang seorang pengusaha kaya di kota itu, yaitu Pak Darman, yang dikenal sering membantu orang-orang yang kesusahan. Dengan penuh harapan, Ibu Ijah menemui Pak Darman di kantornya. "Saya paham kesulitanmu, Ibu Ijah, tapi saya juga harus hati-hati. Banyak yang datang ke saya hanya untuk memanfaatkan," kata Pak Darman sambil menyerahkan selembar uang 200 ribu. "Ini saja yang bisa saya bantu." Ibu Ijah mengucapkan terima kasih, meski di hatinya uang itu seperti setetes air di gurun pasir. Dia pulang dengan rasa kecewa yang mendalam. Di hari keempat, Ibu Ijah mulai putus asa. Motor satu-satunya hampir dia jual. Tetapi jika motornya dijual, dia tak bisa lagi bekerja sebagai tukang ojek. Dia hanya bisa termenung di pinggir jalan, menatap orang-orang berlalu lalang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. Hari itu, Ibu Ijah hanya mendapatkan uang senilai 50 ribu dari menggojek. Pulang ke rumah, dia melihat anak-anaknya yang sedang makan nasi dengan lauk seadanya. Melihat itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di hari kelima, ketika tengah malam, Ibu Ijah tiba-tiba teringat sebuah masjid di pinggir kota, tempat dia biasa sholat dan beristirahat. Di sana ada seorang ustadz yang sering memberikan nasihat kepada jamaahnya. Esoknya, Ibu Ijah pergi menemui ustadz tersebut. Setelah mendengar cerita dari Ibu Ijah, ustadz itu berkata, "Ibu Ijah, berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti berusaha, karena Allah tak akan meninggalkan hambanya yang berjuang." Mendengar itu, Ibu Ijah merasa ada sedikit harapan. Dia mulai sholat malam dan berdoa dengan sepenuh hati. Selain itu, dia juga memutuskan untuk mencoba cara baru, yaitu menawarkan jasa ojeknya kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan kurir dadakan. Di hari ke-6, saat Ibu Ijah sedang menawarkan jasanya ke sebuah pabrik, dia bertemu dengan seorang pengusaha muda yang membutuhkan jasa antar dokumen ke berbagai tempat dan waktu cepat. Ibu Ijah bekerja keras seharian penuh mengantar dokumen-dokumen itu ke seluruh penjuru kota. Hasilnya, dia mendapatkan bayaran 2 juta. Malam hari di hari ke-6, Ibu Ijah duduk merenung di sudut kamar kecilnya. Pandangannya kosong, pikirannya terus berkecamuk. Bagaimana aku bisa melunasi hutang ini? Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Apakah aku harus kabur? Ibu Ijah menggigil dan membayangkan kemungkinan buruk yang menantinya. Malam itu ia nyaris tak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, di hari ke-7, Ibu Ijah bangkit. Meski tubuhnya lelah, ia memutuskan untuk tetap bekerja sebagai tukang ojek. Bagaimanapun juga, hanya itu sumber penghasilannya. Setelah menghidupkan motornya, Ibu Ijah berkeliling mencari penumpang seperti biasa. Di sebuah gang sempit,
Ibu Ijah bertemu dengan seorang pria berjanggut yang berdiri di pinggir jalan. Pria berjanggut itu berpakaian lusuh, membawa tas kain yang sudah usang. Dengan suara pelan, pria berjanggut itu berkata, "Bu, bisa tolong antarkan saya ke pasar, tapi saya tidak punya uang untuk membayar." Ibu Ijah terdiam. Ia menatap pria berjanggut itu dengan rasa iba, tapi dia juga kebingungan. "Bensinku hampir habis, Pak. Kalau saya mengantar pria berjanggut, mungkin saya tidak bisa melanjutkan cari penumpang," pikirnya. Namun hati kecilnya tidak tega meninggalkan pria berjanggut itu sendirian. Setelah beberapa detik bimbang, Ibu Ijah akhirnya berkata, "Baik, Pak, saya antar. Tapi lain kali kalau ada uang, jangan lupa bayar ojek ya." Pria berjanggut itu tersenyum, mengeluarkan kantong plastik hitam besar dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Ibu Ijah. "Terima kasih, Bu. Ini untukmu. Daun-daun ini bisa dibuat sayur. Enak rasanya." Ibu Ijah menerima plastik itu dengan bingung. Ia hanya mengangguk dan mempersilahkan pria berjanggut itu naik ke motornya. Saat Ibu Ijah mulai mengantar pria berjanggut itu, hal aneh mulai terjadi. Beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalan menatap Ibu Ijah dengan ekspresi terkejut. Ada yang menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Ijah. Ada yang berbisik-bisik. Bahkan beberapa terlihat ketakutan. "Ada apa mereka? Apa yang salah denganku?" gumam Ibu Ijah dalam hati. Di sebuah tikungan, seorang anak kecil yang sedang bermain tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Ada ular besar di atas motor itu." Ibu Ijah mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang dikatakan anak itu. Saat hampir sampai di pasar, seorang pedagang buah yang mengenalnya menghentikan motornya dengan wajah pucat. "Ibu Ijah, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau membawa ular sebesar itu di belakang motormu?" tanyanya dengan panik. Ibu Ijah tertegun. "Ular maksudmu? Apa saya hanya membonceng seorang pria berjanggut?" Pedagang itu terdiam, lalu menunjuk ke belakang Ibu Ijah. Namun saat Ibu Ijah menoleh, ia hanya melihat pria berjanggut tua yang tersenyum lembut. Dia hanya seorang pria berjanggut. "Kau pasti salah lihat," ujar Ibu Ijah yakin. Pedagang itu menggeleng ketakutan. "Tidak, Ibu Ijah. Di mataku, yang kau bonceng adalah seekor ular besar. Kulitnya bersisik, matanya merah menyala." Mendengar itu, Ibu Ijah merasa bulu kudunya berdiri. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan, mencoba menenangkan diri. Setelah sampai di pasar, pria berjanggut itu turun dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi ia berkata, "Bu, ingatlah selalu untuk berbuat baik. Tuhan pasti akan memberkatimu." Kemudian pria berjanggut itu berjalan menjauh, menghilang dari keramaian. Ibu Ijah masih diliputi kebingungan dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke pedagang buah yang tadi berbicara dengannya. "Ceritakan lagi apa yang kau lihat?" tanya Ibu Ijah serius. Pedagang itu menjelaskan dengan detail bagaimana ia melihat seekor ular besar melilit motor Ibu Ijah dengan tubuhnya memanjang hingga ke tanah. "Aku tahu bagaimana engkau bisa tetap tenang membonceng makhluk seperti itu," katanya. Ibu Ijah menggeleng keras. "Itu mustahil. Yang saya bonceng tadi adalah pria berjanggut. Dia bahkan memberi saya daun-daun ini." Ibu Ijah membuka kantong plastik hitam yang diberikan pria berjanggut itu dan menunjukkan isinya. Pedagang itu terkejut. "Itu bukan daun biasa, Ibu Ijah. Itu bukan daun-daunan yang bisa dimakan," katanya sambil mundur sedikit. Ibu Ijah menatap isi kantong itu dengan heran. Apa yang sebelumnya tampak seperti daun-daunan biasa kini berubah menjadi sesuatu yang asing. Warnanya gelap, bentuknya menyerupai sisik-sisik kecil, dan mengeluarkan bau aneh. Dengan perasaan campur aduk, Ibu Ijah memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya pria berjanggut itu? Mengapa orang lain melihatnya sebagai ular? Dan apa makna dari daun-daun misteri itu? Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ia ketika melihat dedaunan yang ada di dalamnya ternyata berubah menjadi tumpukan uang pecahan 100.000. Ibu Ijah hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera menghitung uang itu dan jumlahnya tepat 30 juta. Air matanya mengalir deras. Ia merasa lega sekaligus bersyukur. Tanpa membuang waktu, Ibu Ijah segera pergi ke rumah Pak Jaya untuk melunasi hutangnya. Pak Jaya menerima uang itu dengan terkejut karena ia tahu betul betapa sulitnya bagi Ibu Ijah untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Setelah hutangnya lunas, Ibu Ijah pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Malam itu, ia merenung tentang kejadian yang dialaminya.
Apakah pria berjanggut itu seorang manusia biasa atau mungkin makhluk gaib yang diutus Allah untuk membantunya? Ibu Ijah tidak pernah menemukan jawabannya. Namun satu hal yang ia pelajari adalah bahwa kebaikan hati, meskipun kecil, bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Sejak hari itu, hidup Ibu Ijah berubah. Ia menjadi lebih percaya pada kekuatan kebaikan dan selalu berusaha menolong sesama tanpa pamrih.